Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. المفسرين وإلى حضرة شيخ القاضي الجيلاني وإلى حضرة شيخ أحمد الرفاعي وإلى حضرة شيخ أحمد البدوي وإلى حضرة شيخ يزيد البسطامي وإلى حضرة شيخ حسن السازلي وإلى حضرة شيخ سليمان الجزولي وإلى حضرة إبراهيم الدسوقي والوالدين ولمشايخنا وللمعلمين ولجميع الحقوق علينا
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tausiah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama membuka fotokopi sholawat Nuril Anwarnya, karena kita berijazahan berdulu. Yang kada kebagian sabuting berdua supaya terbaca. Ini akan ulun bimbing dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah selesai, ulun ada mengucapkan, saya ijazahkan sholawat Nuril Anwar ini dengan Buhan Pian sabarataan. Maka Buhan Pian menjawab, qabilnal ijazah. Atau mun kada pakai bahasa Arab, nggih kami terima ijazahnya. Nah, kayak itu aja. Bagi yang paham silahkan hendak qabiltul ijazah atau qabilna ijazah silahkan. Bagi yang kada paham bahasa Arab, nggih ulun terima ijazah sholawat ini. Sudah selesai. Sholawat Nuril Anwar ini ada beberapa jalur yang ulun dapatkan. Yang pertama dari ayahanda ulun sendiri, beliau dengan guru-guru beliau, kemudian dengan guru ulun sendiri Syekh Munawwar bin Ahmad Ghazali Al-Banjari, ditambah lagi mendapatkan sholawat ini ijazahnya dari Al-Habib Saleh bin Yahya Maula Ad-Dawilah, minantuk daripada Al-Habib Ali Masyhur, kakak kandung dari Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Jadi sidin meijazahkan seluruh jenis macam sholawat dari Bani Alawi. Alhamdulillah langsung bertemu lawan sidin. Dan sholawat Nuril Anwar ini banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Itu bisa aja kita Buhan Pian sambil membaca keutamaan-keutamaan sholawat Nuril Anwar tersebut. Baik, ikuti semuanya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Al-Badawi, sahib salawat Nuril Anwar atau salawat Badawi Sugra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ulun ijazahkan salawat Nuril Anwar ini kepada buhantian sabarataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat Nuril Anwar ini asal usulnya itu yang mengarang, yang makulah saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada Qutbul Arba'ah. Qutbul Arba'ah ini adalah wali kutub. Ada 4 wali kutub di zamannya itu, 6 bujur-bujur masyhur yang terkenal, yang diakui. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan yang ketiga Syekh Ahmad Al-Badawi, dan yang keempat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ada 4 wali kutub yang masyhur ini. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Badawi. Sidin bermakam atau berkubur di Mesir. Kalau di wilayah Arab atau di wilayah Mesir itu salawat Nuril Anwar ini tidak dikenal, tapi dikenal sebagai salawat Badawi Sugro. Makanya ulun tadi menyebutkan salawat Nuril Anwar atau salawat Badawi Sugro. Kenapa disebut sebagai salawat Badawi Sugro? Ini menisbahkan Badawi itu adalah yang ampun salawatnya ini, yaitu Syekh Ahmad Badawi tadi. Lalu kenapa di tempat kita dinamakan salawat Nuril Anwar? Itu supaya kita ini nyaman mengenali salawatnya. Karena di awal kalimat salawat tersebut ada bacaannya Nuril Anwar. Lalu pinanduk kita ingat jadinya, oh bila mendengar orang membaca salawat Allahumma shalli ala Nuril Anwar wasilil azhar, oh ini salawat Nuril Anwar, pinanduk jadinya. Nah jadi seperti itu. Ini banyak sekali keutamaan salawat Nuril Anwar. Ketika sedang bingung atau hati sedang sakit, maka Allah akan memberikan kelapangan hati dan kegembiraan setelah membacanya. Bila ada nang lagi bakalahi 2 laki bini galau, menangis, bulik ke rumah kuitan, tisak-tisak menangis, disariki laki, dipukul laki, bacakan ngintuk kadusa sampai bulik ke rumah kuitan, masuk dalam kamar betapa sorangan, baca salawat Nuril Anwar, reda amarahnya.
Laki pun dalam keadaan emosi, dalam keadaan amarah, bila sudah mendapatkan ijazah sholawat ini, baca langsung turun spanningnya tadi, langsung turun emosinya. Sudah banyak tercoba, karena inya mampu melembutkan hati yang sedang marah, pikiran yang sedang camuh, kawainya luluh nyaman, atau galau, belum dapat laki, belum dapat bini, amalkan sholawatnya nih sesuai niat pian masing-masing. Kenapa hendak ulun hendak balaki aja, lakinya nang kayak ini bentuknya, ada kriteria-kriterianya, baca ha. Insyaallah datang kena sesuai nang kehendak pian. Insyaallah amunnya kada sesuai, syukuri apa nang ada, pokoknya ada nama lamar, terima. Kemudian bisa menjernihkan pikiran, yang pikiran lagi kusut, banyak kepikiran ini itu segala macam, hutang banyak, amalkan. Insya Allah Allah akan membantu terlepas daripada hutang piutang yang tadi. Usahanya lagi seret, artinya berjualan kada ting payu, kada usah pian mencari penglaris kemana-mana. Kalau kota minta penglaris nang kada bujur ngaliham, baca sholawat Nuril Anwar ini, insya Allah dagangannya laris. Ada aja nang menukari tabulik aja, minimal modal tabulik dulu daripada berugian. Asalkan sugesti kita, Allah akan pasti membantu berkat bacaan sholawat Nuril Anwar ini, insya Allah kabul. Jika selalu diamalkan sholawat Nuril Anwar ini, maka akan memberikan efek bagi orang yang pemarah menjadi lembut hatinya, yang pendendam menjadi penyayang. Dan sholawat ini ketika dibaca setelah selesai sholat fardu, maka si pengamal bisa terhindar daripada berbagai macam mara bahaya kecuali kematian. Pian hendak tulak umrah nih, hendak tulak haji, hendak tulak jauh, sebelum turun dari rumah baca aja minimal 3 kali ya. Tapi rutin sudah pian membaca sholawatnya itu imbas sembahyang, misalkan 11 kali habis subuh, 11 kali habis zuhur, 11 kali habis asar, 11 kali habis maghrib, 11 kali habis isya, atau lebih banyak lagi 20 setiap selesai sholat, maka sehari semalam 100 kali. Itu sudah menjadi rutinitas. Jadi bila nak tulak baca 3 kali cukup, hanya turun. Allah berikan perlindungan, keselamatan dari berbagai macam mara bahaya, baik kendaraan yang di darat maupun yang di udara ataupun yang di laut. Allah berikan perlindungan. Dan orang yang mengamalkan sholawat Nuril Anwar ini akan memperoleh rezeki dengan mudah. Yang tadinya ngalih rezeki itu singgah ke kita, Allah mudahkan rezeki beparakan sebenarnya. Dan ketika seorang membaca dan mengamalkan sholawat ini sehari dan malamnya sebanyak 100 kali, berarti dibagi 5 waktu lah, 20-20 aja, maka orang tersebut akan memperoleh rezeki lahir batin. Lahir batin kalau rezekinya manjur untuk mendatangkan segala hajat, menolak bencana, dan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada yang menginginkan suatu jabatan, apakah jabatannya terserah buan pian, dan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah membaca dan mengamalkan sholawat Nuril Anwar ini sebanyak 21 kali setiap hari sebelum berangkat begawi. Nak ke kantor, amalkan aja 21. Duduk di kursi lu sambil ngopi-ngopi kan, sambil ngopi, sambil ngeteh, baca 21 kali, hanya turun ke kantor, cepat akan diangkat derajatnya, cepat naik jabatannya, karirnya cepat melejit. Dan yang terakhir, ketika kita membaca sholawat ini sebanyak 7 kali setiap hendak guring, insya Allah
terhindar dari sihir yang dilakukan oleh orang nang hendak berbuat jahat lawan kita. 7 kali hendak guring. Baca salawat Nurul Anwar. Insyaallah Allah berikan keamanan. Nang kayak apa aja harap ilmunya Allah nama menjagakan, amun manusianya nggak ada harap. Nang harap itu perlindungan Allah. Kita yakinkan dalam batin kita, dalam hati kita bahwa Allah yang maha hebat segala-galanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Satu pun tidak ada yang setara dengan Allah. Kita tanamkan dalam batin kita seperti itu. Hanya Allah yang maha hebat. Tidak ada satupun yang hebat selain Allah. Nah, selesai sudah. Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke tausiah. Ibu-ibu, Masya Allah, ini luar biasa, ibu-ibunya banyak dilihat. Dari muka sampai belakang sampai keluar sampai penghalatnya ini tergeser lakian itu. Semangat bebinian nih di mana-mana, baik dalam pengajian, majelis, arisannya, yasinannya, wah luar biasa biniannya, semangatnya, alhamdulillah. Dan juga kadang-kala bapak-bapaknya, lelakian-lelakiannya, walaupun ibaratnya tergeser posisi lelakian beberapa jengkal aja bang, kada banyak juga, akan tetapi semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mentakzimkan, mengagungkan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Pertahankan yang seperti ini. Rasulullah dan ribuan malaikat senang melihat masjid-masjid hibah seperti ini, mengagungkan Rasulullah, kekasihnya Allah yang terkasih. Maka Bapak Ibu sekalian, pian sakampungan akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi para habaib wasyarahid, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, asatid dan asatizah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua RT, beserta seluruh jajarannya atau yang mewakili, dan seluruh aparat-aparat yang berhadir pada kesempatan kali ini, seluruh warga Desa Magantis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun melihat ke belakang dahulu. Wih, Anda muha sidin kalinya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengajian salat rawar di Masjid Nur Hikmah Magantis. Oh, Masjid Nur Hikmah. Ini yang mengarani ini penuh dengan hikmah orang.
hidupnya penuh dengan hikmah, sekampungan orangnya mendapatkan cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orangnya beriman sabarataan, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Masjid Nur Hikmah hanya hibah taruh salat berjamaah, hibah taruh salat berjamaah, hibah taruh salat berjamaah. Bujuranlah, amirnya jangan alang-alang. Imbah hari ini salat berjamaahnya hibah taruh sebagiannya hibah, biniannya hibah. Jangan biniannya hibah akhirnya kosong kena. Tinggal iya kaum, iya imam, iya nang ajan ke sorangan. Apalagi mensubuh, jangan, pokoknya harus hibah seperti ini, salat 5 waktunya. Kita hari ini hadir mengagungkan Rasulullah, kita salat 5 waktu, itu lebih lagi menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima oleh Allah salawat yang kita baca sehari-hari amun kada sembahyang. Salawatnya bijazah dah. Baca hari-hari Allahumma shalli ala Nuh anwar wasil asra wa triyaqil aghyar wa miftahibba bil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhir adada ni'amillah wa ifdalih. Baca hari-hari, tapi sembahyang parai. Bah, ini maka meluput. Luput gini. Padahal salawat itu amalan yang kada pernah putus amalnya. Kada pernah berturun pahalanya. Kada bakalan hancur amalnya. Walaupun Bapak Ibu sekalian di HP kita memutok tangan pakai tasbih digital sudah 3.566. Cek memutok hasil bacaan sholawat tadi, andak di status WA, andak di status Facebook. Itu Bu Ay, Pak Ay, bila kita mengandap alhamdulillah aja hari ini kawak membaca sholawat sekiannya itu ya nah angka di digital tadi 3.655 dah, artinya parak 4.000 sudah, hendak menuntungkan 5.000 nih, alhamdulillah sampai saya ini sudah. Apakah amal pian membaca sholawat itu hangus? Kada Bu, kada. Biar pian berhadapan nang kayak ini baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Betampai lawan orang nih baca sholawat kada gugur amal pian. Tapi kalau pian berzikir memoto pakai digital tadi hasilnya sudah 5.000 berzikir hari ini, alhamdulillah hari ini sudah membaca zikir 5.000 dan dapat ijazah dari guru ini tadi zikirnya gugur amal pian nang 5.000 tadi. Alhamdulillah hari ini kawam membaca istighfar 10.000 gugur amal pian. Hari ini sudah membaca Quran sehajus sekali duduk, foto Qurannya, foto tangan kita supaya jangan hoak nih. Biasanya kan kalau hanya memoto Qurannya aja atau tasbihnya aja dikira lain tangan kita, ini supaya orang tahu nih bahwa aku nih nang membaca nih, aku nang memoto langsung gugur amal pian. Tapi kalau sholawat kada pacang berguguran kecuali inya harus diawali dengan sholat 5 waktunya itu. Imbas sembahyang subuh hanya baca sholawat, imbas sembahyang zuhur hanya baca sholawat, imbas sembahyang asar, maghrib, isya hanya baca sholawat, baru diterima dan kada bakalan berguguran lagi sholawatnya. Bahkan dalam keadaan kita junub pun ya, dalam keadaan kita najis nih, belum mandi, tetap diterima sholawat kita. Ada nang bermimpi Rasulullah tapi inya belum mandi wajib dalam keadaan haid binian, lalakiannya belum mandi junub, imbah main bal. Imbah main bal nih, belum mandi junub, artinya sampai subuh belum mandi lagi, saking nang keuyuhannya 5 ronde, keuyuh banget dah, taguring
tamimpi Rasulullah, lalu berkisah subuhnya, aku jam malam tadi bermimpi melihat Rasulullah, tapi bujur kadanya aku bingung. Masalahnya aku belum mandi lagi, masih dalam keadaan rijat, masih dalam keadaan belum bersuci. Maka Bapak Ibu sekalian, bila ada nambah mimpi Rasulullah dalam keadaan kita junub, tetap itu benar Rasulullah. Rasulullah kadang-kala disamar-samarkan, kadang-kala diserupai, kadang-kala. Walaupun kita dalam keadaan masih belum suci. Itu hebatnya, kelebihannya. Subhanallah, luar biasa. Ini mohon maaf, ulun minta ridho, minta halal, lahir batin dunia akhirat. Ulun duduk di atas. Mohon maaf, ulun orang alim, guru-guru yang lebih tua dari ulun. Seberataan jamaah yang lakian, yang minian, ulun minta ridho, minta halal. Berduduk di sini, hendak kada berduduk katia. Mejanya sing genalah berduduk di bawah, ulun tinggalan. Kada kelihatan pulang, kena disuruh mengangkat panitia pulang, abut ngana ngeluarakan. Jadi mau kada mau, ulun duduk di atas kursi nah, minta ridho, minta halal sekali lagi. Tapi alhamdulillah berkat duduk di kursi di atas ini, betis ulun kada kesamutan. Pian nang kesamutan, mulai tadi bahadang sudah sampai ini ceramah sejam, sampai sejam berikutnya pulang. Wajah betis mengurut lintuhut. Yang sebelah kanan pulang. Yang tadinya besila batalimpuh pulang, nama talimpuh. Ganti pulang nama talimpuh kesamutan, ganti nang sebelah kiri pulang. Urut-urut, kadang-kadang ada nang behunjur, kadang-kadang ada nang bersandar di tihang, mengangkat ke betis. Kasamutan ini ulun izinkan. Kalau pian merasa kasamutan atau pinggang pina sakit, behunjur kata bapak, ulun izinkan. Biasanya ulun di majelis seperti itu. Kasihan melihat nang tua-tua. Ya Allah, bolak-balik betis behunjur, batalimpuh kanan kiri. Ajul sudah, ulun izinkan sudah. Daripada buan pian maarit. Kalaupun ada nah hendak ke WC, silakan ke WC. Kata bapak, jangan diarit-arit, jangan ditahan-tahan. Ya, busiah nang apa ngarannya sakit pengamih gara-gara manahan nang kayak itu. Jadi jangan sampai ditahan-tahan. Nah, hendak nang ke WC, hendak buang air kecil, silakan. Perlu izinkan berdahulu. Perjalanan mulai Tanjung tadi jam 8:15 kan tadi, jam 8:15 sampai Katamiang Layang jam 8:15. Wah, ini juga keramat sih nih. Sakalinya dicek-cek warak jamnya nang beundur pulang bahasa. Untung kada ulun ditulis di status tadi berangkat jam 8:15 sampai jam 8:15. Oh jurang dasar bekaramat sendiri. Tahu pada banyak karamputnya warak. Allah. Ini ulun pertama kali mengisi ceramah di wilayah Tamiang Layang, khususnya di wilayah Magantis ini. Biasanya di Talawi aja Bang, cuman melalui ke sana arahnya sampai ke Kalua. Baik situ, cuman yang paling banyak wilayah Kaltim. Wilayah Kaltim yang paling banyak. Untuk Kalteng ini di wilayah sini sama di Kalteng nang Parak Tanjung di Bentot. Di sini ada tembusannya, kalau di Betang tuh tembus sampai ke Bentot Jalan Ramania. Nah di situ rancak itu pengajian ibu-ibunya, lelakiannya rancak aja situ. Nah alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada keluarga ulun.
Ulun kada kawa menyambetakan ngaran wilayahnya di situ. Di situ. Nah, sebelum pasar rasanya. Sebelum pasar. Di situ. Melalui Rumpul Mahsidin tadi. Ada keluarga ulun di sini. Nah, kalau lewat sini berarti ulun tulak ke Palangka tuh, karena ada ading kandung ulun yang tinggal di Palangkaraya, balaki di sana. Ini mengurus pesantren di sana ini. Kalau bukan pian tahu lawan namanya polisi Pagapuri, ya itu sepupu mama itu, sepupu mama itu. Ada kasih Den di sini. Oh, nggih, ke sana apa? Iya. Iya. Nah, itu sepupu mama itu. Jadi alhamdulillah, artinya ada aja tarait-lait wan bebuhan tamyang di sini ada aja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang mendapatkan spesialisasi, yang dimuliakan, yang dirahmati. Kenapa bulan Rabiul Awal dimuliakan, dirahmati, diistimewakan? Padahal bulan Rabiul Awal itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Oh, ternyata menurut Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, si Sayyid Maliki yang di Saudi Arabia, bulan Rabiul Awal itu mulianya karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kada Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal ini, kada bakalan dapat spesialisasi kemuliaan. Padahal masih banyak bulan-bulan yang lain masih ada yang bagus-bagus juga, Ramadan, Rajab, tapi bulan Rabiul Awal ini spesial. Bulan dilahirkannya kekasih Allah yang terkasih. Nah, jadi ulun beritahu di dalam kitab karangan Syekh Nawawi Bantani, di sana diceritakan bahwasanya Siti Aminah itu pertama kali betianan bulan Rajab. Bulan Rajab masuk hitungan bulan yang pertama. Bulan Rajab. Hitung mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, apa lagi? Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, paling dari Zulqaidah dulu. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal bulan nang keberapa? 9 dari Rajab tadi. Adakah nang pernah betianan lebih dari 9 bulan? Ada yang sampai setahun di sini? Ada? Ada? Yang ada itu kuitan daripada Imam Syafi'i, itu sampai setahun. Dan sekarang, adakah yang sampai setahun? Ada yang 11 bulan? Ada yang 10 bulan? Bila 10 bulan berarti prediksi dokter salah. Ini pakaian USG bisa salah nih toh, USG itu bisa salah, bisa luput. Tapi kada luput sebenarnya, ada jujurnya ngarannya prediksi. Nah, Rasulullah dari Rajab sampai ke Rabiul Awal, Siti Aminah manianakan sidin. Bulan yang pertama itu didatangi oleh Nabi Adam alaihi salam, ucapkan salam kepada Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah menjawab, takajub, "Ian siapa?" Orangnya tinggi, besar. Nabi Adam, "Siapa pian?"
aku adalah Abul Bashar, yaitu bapaknya para manusia, Nabi Adam. Ada apa yang datang? Hanya mengucapkan selamat kepada engkau, wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung pemimpin para nabi dan pemimpin seluruh umat nantinya. Bulan yang kedua datang lagi Nabi Sis. Nah, pernah kabuhan pian mendengar Nabi Sis? Kada pernah lah. Lain babuhan Sis lah. Lain babuhan perusahaan Sis lain. Nabi Sis ini termasuk daripada nabi-nabi yang berjumlah dalam kitab Hidayatul Insan fi Ta'allumit Tauhid 124.000 nabi. Yang kita ketahui itu hanya 25. Nabi Sis ini masuk yang bagian daripada 124.000 itu tadi. Pernah mendengar Nabi Daniel? Nabi Daniel pernah? Ada pernah Pak? Nah, ulun kada sengaja di kota Iskandariyah, waktu ulun masih menuntut ilmu di Mesir dulu, di kota Iskandariyah itu ada Masjid Nabi Daniel. Sembahyang zuhur di sana, kemudian habis sembahyang zuhur salat sunnah, istirahat karena waktu itu musim panas benar. Bepandi-pandir lawan orang Arab, ternyata orang Arabnya ini merbot atau kaum, bahasa kita kaum. Bepandi-pandir mulai mana aja sih dia? Sudah belum jawab, sekolah di mana? Gak dijawab juga. Kesini mah apa? Liburan mana deh? Singgah ke sini anak sembahyang zuhur. Oh, tahukah Jesiden? Di masjid ini ada makam. Nah, julun kada tahu makam siapa? Mungkin itu ku bawa Jesiden. Bawa Jesiden ke Pak Imaman. Ke Pak Imaman ternyata Sidin membuka karpet. Buka Sidin. Nah, Sidin buka karpet. Hanyar dibuka Sidin, anunya ada lawang, ada pintu di bawah di lantai. Pintu dibuka, terkejut lu, berlubang ternyata, ada lubangnya, muat seekor orang masuk, tapi bergantian. Ulun masih ingat tangganya waktu turun itu kayu warna hijau, kayunya warna hijau. Turun ke bawah, Sidin berdulu turun, hanya ulun turun. Ternyata di bawah Pak Imaman itu ada 2 makam. Julun, ini makam siapa? Ini nangku kisahkan tadi, makam Nabi Daniel. Allahu Akbar. Berhadapan langsung lawan nisan Sidin, makam Nabi Daniel. Ini mbah itu yang di sebelah ini makam siapa aja loh? Oh, ternyata itu Sidin makam Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah, 2 kali merinding. Merinding itu bukan yang takutan, ada. Merinding itu takjub. Ibaratnya itu kita dapat rezeki yang kada disangka-sangka, menemui berhadapan langsung lawan makam Nabi dan makam Luqmanul Hakim, orang soleh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itu langsung membaca surah Al-Anfal, berdoa, mendoakan. Artinya mendoakan itu bukannya yang dalam kubur nih minta doakan tuh ada, artinya kita mendoakan di situ dan itu akan timbal balik kepada kita. Seperti itu juga nanti didoakan oleh orang yang ada dalam kubur untuk kita, yang mendoakan yang ada dalam kubur. Ada timbal baliknya. Dan ternyata sekitar kurang lebih 3 kilo dari situ, ulun menemukan lagi makam Abu Darda. Abu Darda, sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Makam Sidin ini di tengah-tengah rel kereta api. Kenapa julun jadi sampai di tengah-tengah rel? Imbak membaca di sejarahnya itu sudah berapa kali motor unjun tuh anak merobohkan makam kada kawa, patah matanya dan rusak mesinnya. Jadi disimpulkan oleh babuhan pemerintah setempat,
Tetap saja makamnya di tengah, tapi rel kereta apinya yang berbelok rel kereta apinya, memutar makam tersebut. Halus saja. Dari sini keluar sudah keciuman bau wanginya. Jadi rel kereta api itu bila ini hendak menuju ke sana, saya berbeloknya dulu meliong makam nih, meliong makam. Bahasa pulang kayak itu. Karena yang memulihkannya masih itu pulang meliong juga. Jadi di dalam lingkaran rel kereta api di tengah-tengah. Kenapa dihancur? Dan itu fakta. Kenapa dihancur? Kesana lagi sekitar 2 kilo, Batarus 2 kilo, ternyata makam Imam Busiri, pengarang Burdah. Di sampingnya ada makam perguruan Sidin Abdul Abbas Al-Mursi. Luar biasa. Banyak menemui makam-makam para aulia Allah, para nabi-nabi Allah. Nah, jadi dari kisah itu tadi itu menggambarkan bahwasanya memang betul bahwa jumlah para nabi itu ribuan, ratusan ribu jumlahnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pada bulan yang ketiga, nabi yang lain lagi datang, yaitu Nabi Idris. Sama mengucapkan salam, mengucapkan selamat kepada Siti Aminah, telah mengandung manusia pilihan yang luar biasa nantinya. Bulan yang keempat Nabi Nuh datang, bulan yang kelima Nabi Hud datang, bulan yang keenam Nabi Ibrahim datang, sampai bulan yang ke-9 dari awal Rabiul Awal nih sampai ke tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya kelahiran Rasulullah. Ini kan kita masih menuju ke tanggal 12 nih. Jadi pas saja kisah ini belum sampaikan. Dari situlah seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, Allah perintahkan untuk menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minum mulai. Cari gerakan supaya jangan terlalu tegang juga. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 seluruh malaikat silih berganti turun naik mengilangi Siti Aminah tadi, membantu segala sesuatunya. Siti Aminah kada berkawan dari pihak perempuan. Allah perintahkan 4 perempuan untuk menggani Siti Aminah keluar dari celah-celah tiang rumah. Ternyata bebinian keluar, yang satunya keluar lagi, terbuka pulang tiangnya ini, masuk lagi bebinian, sampai 4 orang perempuan tersebut, perempuan-perempuan pilihan, istri-istri para nabi sabarataan yang membantu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para aulia-aulia Allah, para nabi-nabi Allah hadir pada saat menyaksikan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Maulid Ad-Dibai itu dijelaskan pada kalimat fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فاهتز العرش طربا واستبشارا. Bergembira ria, berbahagia sabarataan makhluk-makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya seperti itu juga. Jangan hanya biasa-biasa saja. Kita sambut kelahiran baginda Nabi, kita peringati setiap tahun. Berkumpul kita sekampungan sebarataan seperti ini, berkah sekampungan ibu-ibu, bapak-bapak. Lagi pian dalam keadaan mendengarkan tausiah seperti ini, berdoa pian dalam hati masing-masing.
berdoa dalam hati masing-masing, terserah doa apa. Hajat apapun yang pian kehendaki, berdoa. Berkat ulun hadir di majelis Rasulullah, yang mengagungkan Rasulullah, yang mentakzimkan Rasulullah, kami datang dengan penuh kegembiraan menyambut kelahiran baginda Nabi. Kabulkan ya Allah hajat kami ya Allah. Berdoa pian masing-masing. Jangan diuntung lah, kena ribut pulang, kena kedengaran dihiga. Ya Allah, ulun belum bebini ya Allah. Hendak pernah bebini nang puas, nang cantik, nang sugih. Tapi jangan janda ya Allah. Macam pulang kena doanya. Oh, tertawa ya kawan dihiga. Dalam hati saja. Doa masing-masing. Hendak anak pian nang kaya apa, yang tadinya maca, yang kada paasian, doakan. Berkat Rasulullah, alimakan inya ya Allah. Berkat Rasulullah, salehahkan inya ya Allah. Bagi anak perempuan, alimahkan ya Allah, salehahkan anak ulun ini ya Allah. Menjadi orang yang taat kepada Engkau, yang taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah, yang selalu mencintai Rasulullah ya Allah. Matikan kami sebentar dalam keadaan husnul khatimah. Berdoa biar seperti itu. Ribuan malaikat hadir di tempat-tempat majlis, di tempat-tempat majlis zikir, di tempat-tempat majlis sholawat. Ini tak kumpulan sebentar. Qurannya dibaca, zikirnya dibaca, sholawat kepada Nabi dibaca, datang mengagungkan kelahiran Rasulullah. Kurang apa lagi? Tak kumpulan sebentar di sini. Luar biasanya. Yang berjalan, yang bersepeda motor, yang bermobil, dihitung saudara, dihitung. Langkah kaki dan putaran bannya itu dihitung. Dari pian berangkat dari rumah sampai pian pulang kembali, maka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Pusat cahayanya pada hari ini adalah di Masjid Nur Hikmah ini. Seandainya Allah bukakan pintu kekasyapan, beberapa orang saja Allah bukakan pintu kekasyapan, pasti sudah melihat begitu terang benderang cahaya ini tembus sampai ke langit. Kita datang karena Rasulullah, kita datang, kita hadir mengagungkan Rasulullah, kita datang untuk memperingati dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Fahtazzal 'arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Semakin hebat goncangan aras itu menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Wamtala'atis samawati anwara. Langit pun terang benderang menyinari alam semesta. Saking himungnya nih menyambut kelahiran baginda Nabi. Wa dhajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Para malaikat yang berjumlah 70.000 bergemuruh seberataan mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamdi. فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Apa maksudnya? Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami amri. Dan ketika ibundanya Siti Aminah yang tadinya merasakan ada rasa sakit, tiba-tiba Allah berikan keistimewaan kepada Siti Aminah. Kadang merasa sakit sama sekali lagi, sedikit pun kadang merasa sakit lagi. Ulun tanya ibu-ibu, buhan pian, ulun minta ridha, ketika hendak melahirkan anak, sakitkah ada? Sakitkah ada? Antara hidup dan mati boleh. Antara hidup dan mati, taruhannya nyawa. Yang normal, yang operasi sesar Pak, sakitkah? Kada kan? Kada ya, karena disuntik bius. Tapi Pak imbahnya, pas imbah dijahitnya tuh, entah buka, kena jahitan, kena makanannya, apa? Haruan, bejarang, kada boleh aja makan ini, makan ngintu, makan ini, makan ngintu kada boleh. Beerit, sakit beerit tuh sakit. Tadinya mananya berit makan nangin tu warak. Ini kada boleh aja. Ini kada boleh. Ini kada boleh. Kena terbuka.
apa ngarannya jahitan, belum lagi nang benanahnya bahasa pulang kau berobat. Antara hidup dan mati melahirkan si anak. Perjuangan yang luar biasa, tapi beda dengan Siti Aminah. Min fakhrihi wa fadli, Allah berikan keistimewaan kepada Siti Aminah ketika hendak melahirkan Rasulullah, sedikit pun kada merasa sakit napa-napa, dan kada ada istilah nipas lagi. Wiladah nipas selesai, langsung seketika hilang. Dan Rasulullah wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah keluar dari perut ibundanya yang tercinta, sajidan syakiran hamidan, Rasulullah tidak menangis, tapi apa? Sidin langsung sujud syukur. Bagi di luar akal manusia, imbah lahir bukan menangis, tapi sidin berbalik, langsung sujud syukur kepada Allah. Untuk apa? Syakiran hamidan, bersyukur lawan Allah, memuji kepada Allah atas keselamatan sidin lahir ke muka bumi, dan ibundanya pun selamat ketika melahirkan beliau, kada merasa sakit sedikit. Disaksikan, ditunggu para bidadari nang sudah jelas-jelas cantiknya luar biasa. Bidadari, ngarani bidadari kada bedandan gin bungas banget. Ini disuruh oleh Allah, wahai malaikat Jibril, perintahkan kepada seluruh bidadari yang ada di surga untuk berdandan secantik mungkin. Berdandan secantik mungkin. Padahal bidadari itu kada berdandan gin bungas, beda lawan kita manusia. Amun kada berdandan, kaning lingkah, yang kanan, yang sebelah kiri lingkah, ngomong kuring, mata sipit, batahi mataan pulang, muha berminyak pulang, belum lagi lawan bebo-bebo masamnya. Amun kada mandi, amun kada betulis kaning, amun kada bermaskara, amun kada berdampul kupur, ditambah lawan masker-maskernya, kada bakalan cantik. Belum lagi nang alis kaning nang berbentuk-bentuk kayak sinchan. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, membentuk kayak ini set, baru tengah jam lebih ya, jadi mau acara amin nah, baru jak tak dua, hapus pulang biasa, mau celak mata pulang, set dia pulang tengah sini, hapus pulang, baru lagi gincu-gincunya. Amun kada nang kayak itu hanya maka kelihatan bungas. Kalau bidadari nang sudah nyata-nyata bungas, disuruh oleh Allah berdandan pulang secantik mungkin. Begitu sibuknya Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya yang mulia-mulia menyambut kelahiran kekasihnya yang terkasih. Nah, begitu hebatnya Rasulullah. Jangan sampai kita salah idolakan. Jangan sampai kita kada mengidolakan Rasulullah. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea. Jangan sampai mengidolakan artis-artis nang seksoy. Jangan ketujuh bergambar lawan artis-artis nang seksoy, nang seksi, nang you can see. Dosa berjalan terus, walaupun kita sembahyang, walaupun kita baca Quran, walaupun kita puasa, dosa tetap jalan. Kenapa? Foto lawan artis tadi nang di Facebook itu belum dihapus. Atau ada punya anak didik, gurunya kada menegur, ada punya anak kandung, kuitannya kada memadahi, anaknya bermain TikTok menampilkan bagian sekwilda sekitar wilayah dada. Atau bupati, mohon maaf, lu ngerimet bupati lah, bupati buka paha tinggi-tinggi. Nah, itu singkatan. Bupati buka paha tinggi-tinggi, sekwilda sekitar wilayah dada. Diandak di Facebook, diandak di beranda, diandak di status WA, sampai kuitan kain ininya pun tak empat berdosa sabaratan. Tapi kalau sudah pian padahi, anak ni kada maasi, itu dosanya sudah.
gugur sudah kewajiban. Tapi tetap sebagai orang tua, sampai inya berubah, tetap tanggung jawab kita untuk menasihati dan memberi pelajaran dan teguran kepada si anak yang berbuat salah. Hapus dah yang di Facebook, nang TikTok, nang beda memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, bujur aja berjilbab, tapi bagian tengahnya ketat, tertutup cuman ketat, kelihatan belekuk-lekuknya, belum bawahnya lagi tertutup aja, cuman belekuk-lekuk, itu sama aurat ngarannya. Lakian sebenarnya jangan ditanya, boleh lakian nih siapa nang ada katujuh, pasti katujuh nang bebulang gen tepacul bulang melihat gitu. Ya Allah, lalakian kada kau dipancing-pancing langsung mematok ya. Nah itu yang membuat dosa berkesinambungan, berlanjut terus dosa terus. Kuitannya berdosa, padahal kuitannya rajin pengajian, rajin yasinan, rajin arisan, rajin puasa, rajin beramaliyah. Tapi membiarkan anak seperti itu, tetap yang dapat dosanya boy. Kalau mau membentuk anak yang saleh dan salehah, itu peranan penting dalam didikan rumah tangga adalah mamanya. Karena 70% kromosom ibu itu mendominasi kepada si anak. Imam Syafi'i alim luar biasa, alim luar biasa berkat didikan ibunya. Abahnya bang mendidik, cuman anak ini lebih banyak ketujuh lawan mama. Lebih banyak ketika dilajari si mama ini cepat masuknya daripada si abah. Karena kromosom si ibu ini 70% ada di anak. Jadi kalau anak mencetak anak tuh pintar, cerdas, alim, umahnya yang menghuluakan, yang mendidik dengan baik. Syekh Abdul Qadir Jailani berkat didikan ibunya. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki berkat didikan ibunya. Jadi wali seberatan luar biasa. Binian bila berdoa sekali aja mengangkat tangan kabul langsung. Si abah berdoa 3 kali hanya kabul. Perempuan nih hati-hati, bila bisi anak lakian binian kada Asia, hati-hati muntung pian bu, muntung pian hati-hati. Apa yang pian sambat walaupun kada mendoakan itu langsung doa, langsung diiyakan oleh Allah. Hati-hati betul, tahani walaupun anak tuh semacam kayak apapun, tahani bujur, tahani. Curhat lawan abahnya aja langsung, curhat, jangan disambat ke anak. Doakan yang terbaik. Pian tahulah Imam Masjidil Haram Syekh Sudais dan Syekh Suraim itu lagi halusnya nakal luar biasa. Keadapasian, orangnya aktif luar biasa. Kata-kata guran, tapi ibunya ketika melihat si anak ini keadapasian, bukan sidin menyariki membabi buta menyambat anak kada baik, tidak, tapi langsung rahatan sarik bu, rahatan sarik diucapi umahnya. Nih kudoakan ikam jadi imam Masjidil Haram. Rahatan sarik bekuciak seperti itu, ikam kudoakan jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya kabul. Ini kisah nyata. Kabul doa sidin. Setiap sare menyumpahi anak tuh jadi imam Masjidil Haram sampai wahini bu sidin berdua itu menjadi imam Masjidil Haram. Amun disambat, ini dasar kedapasian, dasar kedapasian napian, dasar baba bujuran, anak setan, pian setannya, anak setan bang dia, pian setannya. Hati-hati perempuan, hati-hati benar, hati-hati. Ini ke pendapatannya gini jari sudah pasti jangan di depan. Tak inya ke pendapatan untung bian tuh hati-hati. Masya Allah anak ulun nih sudah dilajari, Masya Allah pendapatan benar. Dahan aku di pendapatan deh. Walaupun saat itu inya kada dapat, tapi dengan ucapan kita itu berubah nantinya, berubah dengan sendirinya. Hati-hati binian. Tapi ada kekuatan di laki-laki juga.
Di laki-laki kekuatannya terhadap bini. Bini yang hati-hati lawan laki. Bila sekali laki mengucapkan aku kada ridho lawan kamu di akhirat, gimbian. Karena surga itu bagi anak nih terletak di bawah telapak kaki ibu, dan surga istri terletak di bawah telapak kaki suami. Ini hati-hatilah yang terakhir nah. Jangan terlalu lawas. Pian sama-sama berusaha, nang laki berusaha, nang bini berusaha. Artinya bila bini berusaha ada simpanan berisi duit, ya kalau duit pribadi pian. Laki ini karena urusannya pian ada berisi usaha sudah. Lalu piannya hendak memakai duit pian seorang, bukan memakai duit laki. Itu kalau pian kada beizin lawan laki tetap kada boleh, walaupun harta tu ampun pian, walaupun itu harta warisan dari orang tua, karena pian masih sah sebagai istri seorang laki itu, maka seorang perempuan harus beizin menggunakan harta tersebut, menggunakan uang tersebut, walaupun itu bukan milik suami. Tetap beizin lawannya. Mbak, lu nak pakai duit ini? Oh ini pakai aja. Tapi kamu seorang juga pakai ya? Pakai ya? Harus seperti itu. Ini kan enggak? Aku juga nang mencari. Aku juga nang kuyuh. Aku juga nang memantah. Aku juga nang kakabon. Aku juga nang tepalo-palo. Barang buaya menggunakan enggak ada kah? Aduh, tahu urusan. Tidak boleh seperti itu, harus minta izin lawan suami. Apalagi itu duit berian laki bagiannya. Inilah nang rancak tetamu nih. Bila bukan bian betetapas, ya lah betetapas. Mana mau nih duit laki di kantong? Arai banget, majah. Ini wow, habang 5 lembar. Kalau sakit dipadahi abang aja, langsung simpan sini. Kada boleh, boy. Tetap pian mepada. Bah, ya, ulun tadi anu betetapas ketamu duit. Berapa aja bahnya? Kada pang banyaknya. Saya kita aja, saya kita supaya dijulungi nih. Saya kita aja. Boleh kalau minta? Jawab banyak ambil. Alhamdulillah aja. Kada bepada, kada ber 500.000. Harus bepada. Ini bang 500.000 terserah pian nak kembali ulun atau kada, ulun pasrah aja. Yang pasti dapur habisan bahaya. Oh mun kayak itu ya pakai has bertahan. Nah yang jujur kayak itu ngarannya. Ini jangan lagi disimpan lagi lah. Bepada hanyar boleh kita menggunakannya. Tapi pula ada kekuatan bagi si ibu. Bila laki pemalarnya luar biasa. Nah ini bila laki pemalar luar biasa, sebulan tuh ngalih menjulungi nafkah nang lahiriahnya nih, nang tadinya 1 juta sebulan, mengalihnya ada duit sedikit, ada orangnya ibaratnya tuh ada aja usahanya, lain nang menganggur nang kada berduit, lain pula ada duitnya, tapi memberi bini pamalar. Maka dalam syariat Islam boleh bagi bini itu mengambil duit laki sesuai dengan hitungan bulanannya. 1 juta misalkan nang terbiasa, laki kan memberi pian perlu benar. Kalau sama padah ada bapak, ambil langsung di kantongnya 1 juta, boleh halal. Tapi bila pian nang kayak itu mengambil 1.500.000, 500 nyentuk nang haram. Nah, kada boleh lebih sesuai lawan kebutuhan pian yang sudah dijalani dari sebelumnya. Itu dasar ada syariatnya. Pastakana laki nang pamalar. Boleh seperti itu. Ujar Rasulullah, ambil hakmu. Karena ada di zaman Rasulullah itu nang seperti itu. Beradu lawan Nabi. Ya Rasul, ulun nih ada basic kebutuhan lahiriah. Ngapi laki ini pamalar benar ya Rasul, nang kayak apa ini?
Kayak diberinya orang duit. Ujar Nabi, adalah ini berisi duit. Ada. Lu tahunya ada. Udah disini, amun tahu ambil duitnya. Kadusa pada ada bapak. Boleh, tapi jangan lebihi, jangan lebih pada 1 juta tadi. Kalau misalnya kebiasaan 3 juta, ya sudah 3 juta aja. Jangan 3.500.000. Berlebih ngaranya gitu, sesuai dengan nafkah yang diberinya sebelumnya seperti itu. Itu hak ikam di sini, hak ikam sudah. Dan laki kada boleh memutus atau memotong hak bini itu tadi. Selama duitnya ada. Lain halnya laki ini begawi serabutan, sehari membica misalkan taulih 20.000, maujik 50.000, paling gencang bulan Ramadan 100.000 maujik seharinya nih taulih. Pian hendak berkebutuhan nang lebih daripada itu, kasihan laki. Lihat kondisi laki, jangan dipaksa-paksa ya. Sudah tahu dapat penghasilannya seperti itu, jangan berlebihan, jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang sudah lebih terdahulu. Kekawanan mulai ujung sini sampai ke ujung sini berisi emas, belum lagi tangan kirinya, belum lagi nang kalung yang ini. Pernah Pak belum melihat? Jadi samejaan itu babuhan nang paamasan aja sebertaan. Paamasan ini lain orang nang berjual emas, nang berisi emasnya ada kelompoknya, komunitasnya ada. Nang babuhan emas dari tangan sampai dari sini sampai ke sini, ini sampai ke sini, ini belum di sini lagi. Ya Allah, bila dikiau gen dulu tuh. Oh, namanya Anor. Oh ya. Jangan baliknya tuh. Saking beratnya emas di sini lawan jilbab terlalu kencang. Jilbab sakratul maut. Aja kayak itu. Oh ya, panjar kayak ini. Ambilkan Bang. Ya, tuh. Wah, ambilkan tuh es krim atau es buah, aku haus ya. Tangannya beling gini kerincing sengaja supaya terlihat oleh orang. Ya Allah ya Rasulullah, hendak menuruti itu, kasihan laki yang kada mampu. Jangan berkehendak melebihi daripada kemampuan kita, yang sesuainya aja, yang standar aja. Yang penting hati kita terpaut kepada Allah dan Rasulullah, cukup damai yang hidup. Damai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jamaah yang luar biasa, yang perlu lihat antusiasnya mengagungkan Rasulullah. Masjidnya ganap. Di sini hibah, di masjid yang satunya hibah, di masjid yang satunya hibah. Pokoknya selalu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Makmur tuh hidup, nyaman tuh hidup. Kenyamanan, kebahagiaan hidup itu bukan di harta kekayaan, tapi di sini, di batin kita. Banyaknya orang yang sugih, bermiliar-miliar, bisi duit kereta guna, rumah banyak, sepeda motor banyak, mobil banyak, anak banyak, bini banyak. Tapi awaknya ini model kayak ada penyakit, entah itu jantung, laba, cangkok, atau gula darah yang lebih daripada 600. Lebih 600 tuh baik bisa buta mata, bisa layar matanya. Nyamanlah hidup nang kayak itu. Kemudian belum lagi memikirkan namun diandak di sini hilang sama ini contoh maling. Hendak di sini keharatan sudah kebanyakan harta nih. Bingung memikirkan kayak apa caranya supaya aman daripada perampok, maling segala macam. Lalu kada tenang. Yang tenang seperti apa? Orang yang seperti itu nang sugih bepala, nang sugihnya ini katuju bersedekah, katuju membangun masjid. Ada masjid nang pindah rusak-rusak pelaponnya, atau misalkan kubahnya, atau misalkan belum bepagar, atau belum lengkap. Udah sumbang duit pian menyumbang wakaf ke masjid, ke rumah ibadah itu bukan menghabiskan duit, tapi akan sebaliknya 10 kali lipat yang akan pian dapatkan.
10 kali lipat. Itu merupakan sebuah modal untuk menuju akhirat. Karena orang yang sudah meninggal dunia, salah satu doa yang dipinta kepada Allah supaya ia dihidupkan kembali ke dunia untuk memperbanyak sedekah. Kada rugi pian melihat karpet masjid pina tipis, pina karas dah, pina karas kajung udah anunya karpetnya dah, pikirakan ganti, tukar karpetnya biar kada usah pada lawan panitia, tukarakan anda ke sini nah bawa kap anu nih apa ngarannya karpet kesan sembahyang. Tom melihat pindah yang sudah berbau hapak, ganti tirainya itu, tapasakan pakai duit seorang. Nang belum berpagar yang tadinya hanya pagar, sumbang, ulun 50 sak samin, ulun wasinya, ulun upah tukangnya, apalagi itu luar biasa. Itu yang akan membukakan segala sesuatunya di sedekah itu. Subhanallah. Rasulullah pun senang dengan umat-umatnya yang ketujuh bersedekah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup boleh? Cukup insyaallah. Ada nang ditakoni bonggot, ada nang ditakoni berdiam, ada nang ditakoni antara iya on kada. Ngapang dati sudah ngasamutan mulai tadi dah. Ayo ha, ulun sudah higin karena ini sudah sudah naik matahari benar sudah. Jadi supaya nyaman lah sebarataan. Ulun nyaman kada karing juga kerabungan, pian nyaman karena keuyuhan mendengar duduk segala macam. Jadi pas nang sedang-sedang aja. Dan ini jangan dijadikan pertemuan yang perdana dan terakhir kalinya. Akan tetapi berlanjut kita silaturahminya untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ulun minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal lawan buhan biang sabarataan. Sesuatu yang kurang pas yang ulun sampaikan, sesuatu yang salah dan khilaf yang ulun sampaikan, itu semata-mata kesalahan ulun pribadi. Dan yang benar, yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.